Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa contoh soal integral tak tentu. Oke, langsung saja nomor 1. Integral 5x pangkat 3 dx sama dengan, jadi di sini 5x pangkat 3 dx artinya fungsi ini diintegralkan terhadap x. Jadi ini 5-nya tetap, per pangkatnya ditambah 1 karena pangkatnya 3, jadi 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 sama dengan 5 per 4 x pangkat 4. Jadi ingat ya, ini yang pangkatnya dan yang di bawah ini selalu sama, plus c, karena ini adalah integral tak tentu. Nah, untuk konsep dasarnya atau rumus dasarnya bisa dilihat di video sebelumnya atau bisa klik link di sini. Nah, pada video ini hanya contoh soal dan pembahasannya saja. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 1, integral 5x pangkat 3 jika dia diintegralkan terhadap, misalkan di sini dy. Jadi diintegralkan terhadap y, maka 5x pangkat 3 ini kita anggap sebagai konstanta ya. Jadi nanti hasil integralnya 5x pangkat 3y, karena di sini tidak ada variabel y. Jadi kita anggap ini adalah konstanta begitu. Karena kalau konstanta itu kalau diintegralkan terhadap x, jadi hasilnya konstanta x. Misalkan 5 diintegralkan terhadap x, jadinya 5x. Kalau diintegralkan terhadap y, jadinya juga 5y gitu. Oke, next nomor 2. Integral x pangkat 5 per 3 dx sama dengan, tetap konsepnya sama, pangkatnya ditambah 1 itu 8 per 3. Jadi 1 per 8 per 3 x pangkat 8 per 3. Karena di sini 1 per 8 per 3 itu hasilnya 1 dikali 3 per 8, hasilnya 3 per 8 x pangkat 8 per 3 plus c. Begitu. Oke, next nomor 3. Nah, nomor 3 kita pakai rumus ini ya, integral ax plus b pangkat n dx sama dengan, jadi 1 per a ini diperoleh dari 1 per turunan yang ada di dalam fungsinya dikali dengan 1 per pangkatnya ditambah dengan 1, kemudian dikali dengan fungsinya, pangkatnya ditambah dengan 1 plus c. Jadi integral 5x min 7 pangkat 3 berarti sama dengan integral turunan dari 5x min 7 itu kan 5, jadi 1 per 5 dikali dengan 1 per 4 itu diperoleh dari 3 ditambah 1, jadi 4. Kemudian fungsinya ditulis lagi, 5x min 7 pangkat 4 diperoleh dari 3 ditambah dengan 1 sama dengan 1 per 20, 5x min 7 pangkat 4 plus c. Oke, lanjut nomor 4. Integral 2 akar x dx. Jadi kalau ada bentuk akar seperti ini, kita membuat dalam bentuk pangkat. Nah, bisa dibuat seperti ini. Integral dari 2 akar x itu sama saja dengan x pangkat setengah. Jadi sama dengan, kalau setengah tambah 1 kan 3 per 2 ya. Jadi ini 2 per 3 per 2 x pangkat 3 per 2. Kemudian 2 per 3 per 2 itu sama dengan 2 dikali 2 per 3 kan. Berarti 4 per 3 x pangkat 3 per 2. Nah, kalau di pilihan ganda biasanya bentuknya dijadikan akar. Gimana kalau dijadikan akar? Jadi 3 per 2 ini kan hasil dari 1 ditambah setengah ya. Jadi satunya itu dibuat x, ini pangkat satunya, setengahnya itu dibuat akar. Jadinya 4 per 3 x pangkat 3 per 2 itu sama dengan 4 per 3 x akar x. Karena ini 1 ditambah setengah itu kan 3 per 2. Jangan lupa plus c. Oke, lanjut nomor 5. Soal nomor 5 hampir sama dengan soal nomor 4, namun ini hasilnya jelas beda.
Kalau soal nomor 4 hanya X-nya saja yang diakar, sedangkan yang nomor 5 itu 2X-nya itu diakar semua. Itu akan sangat berpengaruh dalam perhitungannya. Nah, untuk soal seperti ini sama dibuat pangkat terlebih dahulu. Jadi sama dengan akar dari integral dari 2X pangkat setengah. Nah, ini konsepnya pakai seperti ini ya. Jadi sama dengan setengah itu diperoleh dari 1 per 2 nya itu turunan dari fungsinya 2X kalau diturunkan 2 dikali dengan 1 per 3 per 2. 3 per 2 itu dari setengah ditambah 1, kemudian fungsinya 2X pangkat 3 per 2 sama dengan sepertiga. Sepertiga itu dari ini setengah dikali 2 per 3 ya. Jadi 2 nya nanti dicoret, tinggal 1 per 3, kemudian dikali 2X pangkat 3 per 2. Kemudian ini bisa dirubah menjadi 1 per 3 kali 2X akar 2X. Untuk menjadikannya seperti ini itu konsepnya sama dengan yang ini tadi. 1 ditambah setengah, kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2, jadi 2 per 3 X akar 2X plus C. Oke, next nomor 6. Integral dari X kuadrat dikali dengan X plus 5 dx. Nah, kalau ada seperti ini bisa dikalikan satu-satu terlebih dahulu. Jadi X kuadrat dikali X itu hasilnya X pangkat 3, kemudian X kuadrat dikali 5 itu 5X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diintegralkan satu-satu. X pangkat 3, jadi 3 tambah 1 4, jadi X pangkat 4 dikali 1 per 4 ditambah dengan 5X, X nya pangkat 2 ditambah 1 berarti 3, berarti 5 per 3 X pangkat 3 plus C. Oke, lanjut nomor 7. Nah, integral X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 min 9X per X. Ini konsepnya juga sama seperti nomor 6 tadi. Kalau nomor 6 tadi dikali berarti ini dibagi satu-satu, dibagi X semua, X pangkat 3 dibagi X itu X kuadrat, 4X kuadrat dibagi X itu 4X, min 9X dibagi dengan X itu min 9. Kemudian kalau sudah seperti ini bisa diintegralkan satu-satu. Jadi ini integralnya, karena koefisiennya di sini 1, jadi di sini 1 per pangkatnya 2 tambah 1 3 X pangkat 3 plus 4 X nya pangkat 1 tambah 1 berarti 2, berarti 4 per 2 X pangkat 2, 4 per 2 itu 2, jadi plus 2X pangkat 2 min 9, kalau diintegralkan jadi 9X, karena ini 9X nya kan pangkat 0 ya, jadi 0 tambah 1 kan 1, jadi tinggal 9X plus C. Oke, sekarang nomor 8. Integral 1 per X dx. Jadi integral dari 1 per X itu adalah ln X plus C. Ln itu apa sih? Ln itu adalah logaritma natural ya. Logaritma natural. Nah, kenapa kok pakai ln X? Karena kalau kita pakai seperti konsep dasar, jadinya nanti seperti ini. 1 per X itu kan X pangkat min 1 ya. X pangkat min 1 kalau ditambah dengan 1 kan 0. Jadi X pangkat 0 nanti hasilnya per 0. Jadi nanti hasilnya tak hingga ya. Dan ini tidak digunakan. Yang benar integral 1 per X itu adalah ln X. Jadi turunan dari ln X itu nanti adalah 1 per X gitu. Kemudian nomor 9. Nomor 9 ini konsepnya sama dengan nomor 8. Integral 2 per 3X plus 1 dx. Ini juga pakai ln ya. Kalau di sini tidak ada pangkatnya per, kalau di sini tidak ada pangkatnya berarti kita pakainya pakai ln. Namun kalau di sini ada pangkatnya seperti ini, berarti ini bisa pakai cara lain. Ini 2, 2-nya itu dari sini. 3, 3-nya itu adalah turunan dari 3X plus 1 ln 3X plus 1 tadi fungsinya plus C. Oke, next nomor 10. Integral 2X per
X kuadrat plus 7 pangkat 4 dx. Nah, kalau ada seperti ini, nanti ini bisa pakai yang namanya integral substitusi. Nah, integral substitusi insya Allah akan saya bahas di next video. Nanti saya taruh linknya di sini atau bisa linknya di deskripsi. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih sekali bagi yang sudah subscribe, yang sudah bersedia mendukung channel ini supaya terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang updatean video terbaru dari channel ini. Saya usahakan mengupdate video-video yang bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik adik-adik dan semuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.